Dualisme dari kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 akhirnya berakhir setelah keluarnya surat keputusan atau SK dari Menteri Hukum pada Senin 6 Oktober. Dari surat tersebut diperoleh hasil bahwa Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum P3, sementara Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum. Sementara itu untuk Sekretaris Jenderal P3 diduduki oleh Taci Yassin. Dari foto yang beredar, terlihat Menkum Supratman melakukan penyerahan keputusan kepada Mardiono secara langsung. Agus Suparmanto juga terlihat berjejer bersama Mardiono dan Taci Yassin di foto tersebut. Adapun Tribuners, sebelumnya konflik dan dualisme dalam kepemimpinan P3 ini terjadi pada Muktamar 10 P3 di Ancol, Jakarta pada 27 hingga 28 September 2025. Muktamar yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi justru memicu terpecahnya partai menjadi dua kubu. Muhammad Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum oleh kelompok peserta Muktamar, sementara Agus Suparmanto juga diklaim sebagai ketum oleh kelompok lain di forum yang sama. Kedua belah pihak sama-sama berpendapat bahwa pemilihan mereka itu sudah sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ADART partai. Hari ini kedatangan tamu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Muhammad Mardiono. Sebelumnya beliau mengirim surat kepada Kementerian Hukum akan perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal ataupun saya sebutkan ini semacam islah ya atau apapun penyebutannya. Dan hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru, di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum P3, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Yassin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi bendahara umum. Ya, ada 6 orang di dalam yang saya terbitkan SK-nya. Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar P3. Kami dari Kementerian Hukum berharap mudah-mudahan nanti segera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap, dan Kementerian Hukum siap untuk segera mungkin menerbitkan SK yang baru. Juga tadi di hadapan saya sampaikan bahwa P3 akan segera menyelenggarakan Mukernas, dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan. Saya rasa itu dari saya. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Sore hari ini kita bersyukur dapat berjumpa. Selanjutnya saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa 2 hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan di fasilitas orang-orang baik, ya, yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Yassin, Pak Agus dan saya. Nah, kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan. Kita akan sepakat untuk melakukan rekonsiliasi, kemudian akan mengakhiri perbedaan pandangan itu, dan nanti sesegera mungkin ini karena sudah menyatu antara Pak Agus dan saya, dan nanti juga di bawahnya juga kemudian kita satukan, yaitu dengan melalui membentuk kepengurusan yang segera akan kita sempurnakan. Karena memang di dalam kepengurusan ini harus kita lengkapi, karena kita harus memiliki anggota majelis, memiliki juga mahkamah partai. Jadi untuk menjadikan organisasi ini utuh, itu harus terbentuknya kepengurusan yang baru. Selanjutnya baru nanti secara nasional akan kita lakukan rekonsiliasi secara nasional, yaitu melalui forum Mukernas. Nah, tentu nanti di dalam Mukernas itu akan melahirkan berbagai macam keputusan yang disepakati oleh bersama ketika nanti elitnya kita sudah bergabung.
Nah, sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Pak Menteri Hukum, kemudian juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, juga kepada konstituen kami di seluruh Indonesia yang selama ini menitipkan amanahnya kepada Partai Persatuan Bangunan. Saya sampaikan juga permohonan maaf pada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu adanya terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan muktamar. Insya Allah ini akan menjadi evaluasi dan introspeksi bagi Partai Persatuan Bangunan bagaimana untuk ke depan organisasi ini menjadi kokoh, kuat, dan nanti menjadi bagian dari perjuangan umat yang selama ini juga kita terus lakukan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.